Dalam beberapa kesempatan seminar mendidik anak, beberapa orang tua bertanya kepada saya, bagaimana dengan mengancam anak? Kalau anak diancam, nanti hatinya terluka. Saya tetap pada prinsip bahwa mengancam pun termasuk yang boleh, ya, dalam mendidik anak, menanam karakter pada anak. Justru ancaman ini kita gunakan sebagai alat untuk mengurangi jumlah hukuman. Jadi prakteknya begini, jika anak berbuat salah maka kita hukum dia. Misalnya kita pukul pantatnya atau kita kurung di kamar mandi. Nah, kalau dia bersalah lagi atau misalnya dia nggak mau merapikan mainannya, maka jangan langsung dihukum. Kita gunakan hukuman yang pernah kita lakukan sebagai ancaman. Jadi kita berkata, kalau kamu nggak beresin mainan, nanti papa pukul pantat kamu. Kalau kamu nggak melakukan ini, nanti papa kurung kamu di kamar mandi. Jadi jangan anak salah sedikit dipukul nanti dia kebal gitu ya. Jadi gunakan ancaman ini untuk mengurangi hukuman. Nah, dalam soal mengancam kepada anak ada beberapa hal yang tidak boleh. Prinsipnya adalah jangan mengancam sesuatu yang tidak akan dilakukan. Contoh misalnya, anak berebut channel televisi. Wah, orang tuanya, bapaknya marah. Kamu ini rebutan channel televisi terus, kalau kamu tidak bisa rukun, nanti TV-nya papa buang. Nah, mau dibuang nggak TV-nya, ya kan? Kalau anak nih udah lama nih bosan TV-nya, udah kecil, gendut lagi, sekarang zaman TV langsing flat gitu ya. Jadi diancam sama orang tuanya, kalau kamu rebutan channel, TV-nya papa buang. Wah, anaknya bilang buang aja. Nah, masa mau dibuang ya? Atau ayahnya marah, kalau kamu mainan nggak diberesin, mainannya papa buang gitu ya. Waduh, anaknya nantang, buang aja. Waduh, dibuang beneran sama bapaknya. Wah, ibunya keluar ngambil sambil menangis. Nah, ini nanti bisa berabe nih keluarga ya. Jadi jangan mengancam sesuatu yang tidak akan dilakukan. Nah, kasih contoh lagi biar gampang. Misalnya bapak ibu membawa anak-anak pergi ke puncak. Nah, jalannya macet, belok kiri, belok kanan, anak mulai pusing. Kalau pusing dia mulai bete, maka mulai bertengkar satu dengan yang lain. Wah, lalu ibunya mengancam, kalau kamu bertengkar terus nanti mamah turunin kamu di jalan. Tunggu. Anaknya mau diturunkan nggak di jalan? Kalau tidak, jangan ucapkan. Jangan mengancam sesuatu yang tidak akan dilakukan. Karena kalau anak semakin nakal, masa mau diturunkan. Ya, dan kalau tidak diturunkan pun anak akan bisik-bisik di belakang mobil. Waduh, mamah kita kejam. Iya, mamah kita kayak mamah tiri. Weh, jangan mamah tiri. Besok kita selidiki ya. Anak terluka oleh ancaman yang berlebihan, ancaman yang tidak akan dilakukan. Lebih baik kita katakan, kalau bertengkar terus mamah pukul, kalau dia bertengkar terus pukul beneran ya. Jadi jangan mengancam sesuatu yang tidak akan dilakukan. Nah, ini juga berlaku bukan hanya dalam mendidik anak sebenarnya, juga antara suami istri dalam pertengkaran. Jangan istri mengancam, ya udah kalau begitu saya pulang ke rumah orang tua. Ya maksudnya biar dirayu, jangan pulang. Iya kalau dirayu, kalau cepat sana gitu ya, cepat kalau mau pulang aja gitu ya. Nah nanti malah repot gitu ya. Begitu pulang kok nggak dijemput-jemput gitu ya. Atau seorang ibu menantang, kalau begitu kita cerai aja gitu ya. Maksudnya dia biar dirayu, jangan, bukan dirayu, ayo. Nah loh ya, akhirnya termakan oleh apa yang diucapkan. Makanya ada pepatah, hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa mengucapkannya, menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi kendalikan lidah Anda. Anda boleh marah, Anda boleh mengancam, tapi mengancam sesuatu yang memang akan dilakukan. Dan gunakan justru ancaman ini sebagai alat untuk mengurangi hukuman. Selama kita konsisten dengan kalimat yang positif, fokusnya pada anak, kita hukum sekali, selanjutnya kita ancam, maksudnya untuk mengurangi hukuman yang pernah dilakukan. Waktu berjalan, maka anak tahu yang diurusi adalah dirinya, maka saya percaya ya, anak justru akan merasakan perhatian dari orang tuanya. Mari kita bangun generasi yang lebih baik dengan menjadi orang tua yang lebih bijaksana. Salam sukses, salam bahagia.